الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين الهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الصاحب في السفر الخليفة في الأهل والمال، كن لنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا وزدنا منه، واجعلنا من بركات هذا المؤلف وجميع شراحه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به بركات علومه وبكم المسلمين في الدارين آمين، إلى أن قال: Musannif ditanya tentang lafadz hadis wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kegembiraanku, pelipur jiwaku, kebahagiaan totalku adalah di dalam sholat. Maka beliau ditanya, apakah ini adalah kekhususan Nabi karena kegembiraanku? Apakah ini khususiat beliau? Ataukah umat juga bisa mendapatkan kenikmatan di dalam sholat itu sebagai puncak kebahagiaannya? Maka beliau menjawab, inna qurratal ain bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Sesungguhnya kegembiraan hati yang ditunjukkan oleh berbinar-binarnya mata. Qurratul ain kan mata yang berbinar-binar. Karena orang tuh seneng apa enggak tuh kelihatan dari matanya. Oke, seneng sama ini nih. Kayak lagi marah dia, kayak lagi kecewa. Nah, walaupun berangkatnya adalah dari hati. Sesungguhnya kegembiraan seseorang terhadap apa yang dilihatnya adalah sesuai dengan kadar kenalnya dia terhadap apa yang dilihatnya. Sejauh mana kenalnya? Orang yang nggak kenal Ustaz Abu Syauqi ketemu beliau biasa aja. Nah, itu beliau bilang di Mekah, Madinah nggak ada orang kenal saya. Kalau Agim udah tutup muka itu. Kenapa? Karena beliau dikenal. Padahal sama-sama orang hebatnya. Gitu ya. Orang yang kenal Habib Umar ketemu Habib Umar, yang nggak kenal Habib Umar dibilang Yahudi. Masih ada keturunan Samirinya, ngeri apa enggak? Orang yang kenal Rasulullah SAW, maka ketemu Nabi itu, tapi yang nggak kenal, waduh, gimana ntar di akhiratnya pernah ngelemparin kotoran unta ke Nabi itu gimana? Nah, begitu juga kita dengan Allah. Sejauh mana kita kenal dengan Allah Azza wa Jal? Sejauh mana kita paham keagungannya, kesempurnaannya? Kita ini belum paham. Buktinya sholat biasa aja. Kadang masbuk, kadang mikir kemana-mana. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan juga cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, itu kalau mau sholat dari mulai wudhu udah biru mukanya. Ya gimana sih? Kita tuh mau ketemu orang sangat penting, itu kan begitulah orang-orang soleh. Dari mulai wudhu mukanya udah ungu, mukanya udah pucat pasi. Kenapa? Karena akan berhadapan dengan Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Itu ya. Nah, Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ahadin ka ma'rifati, falaisa qurratu ainin ka qurrati. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kenal Allahnya itu nggak sama dengan siapapun selain beliau. Maka kegembiraan hatinya saat berjumpa dengan Allah juga nggak sama.
Artinya semua orang juga bisa bergembira, bisa tenang, bisa nyaman dalam sholat, tergantung kadar ma'rifatnya ke Allah. Berarti jawaban beliau ini tidak khusus untuk Nabi, cuman memang qurratu ainnya Nabi tidak sama dengan qurratu ainnya kita dalam sholat. Karena mengapa? Karena ma'rifatnya Nabi juga tidak sama sekali dengan kita. Jadi seperti itu. Nah, kegembiraan hati Nabi itu di dalam sholat, bukan dengan sebab sholat. Jadi memang bukan dengan sebab sholat nanti dapat kemenangan, bukan dengan sebab sholat nanti dapat keberkahan rezeki, bukan, tapi sholatnya itu. Ya, jadi terserah aja sholatnya nanti jadi apa, tapi yang penting itu sholatnya gitu. Ya. Nah, ini yang lebih ajib itu adalah fis sholah, bukan bis sholah. Jadi yang beliau senangi adalah sholatnya itu. Kenapa? Karena dia bisa berjumpa dengan kekasihnya secara langsung. Nah, karena Nabi SAW itu kegembiraannya adalah saat berjumpa dengan Tuhannya. Bagaimana beliau nggak merasakan kenikmatan ini, padahal beliau sendiri yang memerintahkan. Ya, beliau sendiri yang memerintahkan u'budillaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya langsung. Maka mustahil kalau Nabi SAW berkata itu, lalu Nabi SAW tidak sampai di makom itu. Artinya Nabi SAW itu sampai di makom musyahadah, di makom iyan, seakan-akan Allah ada di hadapannya. Maka kalau sudah ada Allah di hadapannya, kepikiran nggak sama yang lain? Nggak kepikiran. Jadi emang udah nikmat banget. Allah marzukna ahwalah. Warzukna qurrata ainin, warzukna qurrata ayunina fis shalah wa bis shalah, fis shalah wa bis shalah. Dan Kiai Zaran pernah ngomong waktu itu, kenapa orang-orang yang sudah makrifat ke Allah termasuk Nabi Muhammad SAW kalau udah di hadapan Allah nggak ingat yang lain, ya wajar itu. Seperti orang takut, seperti orang apa? Takut. Lagi jalan, tuh depannya singa. Pikiran nggak yang lain? Gorengan enak nih, enggak dulu. Atau kepikiran apa? Siang kayaknya makan di Padang nih, enggak kepikiran. Jadi mudah aja tuh. Kenapa orang nggak khusyuk dalam sholat? Emang Allahnya nggak hadir? Susah banget khusyuk. Para wali itu malah susah banget gak khusyuk. Nah, itu bedanya kita sama mereka. Kata Kiai Uzairan, orang tuh kalau sudah terlatih zikir, dia bingung gimana caranya gak zikir gitu. Di saat kita yang awam ini bingung gimana caranya ingat Allah terus. Coba itu. Syatan baina hadza wa dzak. Jauh banget makom ini dan itu. Ya, jadi orang tuh kalau sudah Allahnya besar dalam hati, ya gak ada ruang buat yang lain. Tadi seperti orang lagi takut atau orang terlalu gembira lah. Ya. Pengumuman nih, door prize 1M. Udah gak kepikiran yang lain dia, wah kayaknya saya nih. Gak kepikiran dia tadi duit 2000 saya jatuh di mana? Saya cari ya jangan kalau ternyata ente yang menang dia aku orang gimana? Nah, jadi gampang sekali khusyuk itu. Caranya bagaimana? Ya sudah, ma'rifat ke Allah, totalitas ke Allah. Cintai Allah sepenuhnya, anggap dia hal terpenting. Yakini dia adalah hal terpenting yang perlu kita jaga. Kalau udah begitu, udah gak kepikiran tuh. Nyari duit dalam sholat, benar gak? Kayaknya gini nih promonya nih. Gak kepikiran, nah, kita tuh emang gak khusyuk.
Allahumma ja'alna min awliya'i. Semoga Allah jadikan kita termasuk kekasih-kekasihnya. Yang bingung gimana caranya nggak bisa zikir. Karena kerjaannya zikir melulu. Orang semuanya dari Allah. Orang awam bingung bagaimana mau khusyuk. Para wali bingung, kok bisa orang tuh nggak khusyuk? Ya Allah. Jadi lafadznya tuh fis sholah, walaupun sebagian ulama juga boleh juga qurratu aini bis sholah, dengan sebab sholat akhirnya gembira, boleh juga. Itu mungkin kita ya, nah itu kita tuh ya, semoga Allah marzuqna qurrata ayunina fis sholah wa bis sholah. Nah kita tuh bis sholah mungkin barunya habis sholat duha tuh seneng, walaupun duhanya nggak khusyuk. Kenapa? Wah, habis sholat nih ntar rezekinya ditambah. Paham nih? Tahajud nggak khusyuk sih, tapi siapa yang tahajud dijanjikan ini. Nah itu qurratu aini bis sholah. Tapi fis sholahnya belum kerasa. Sholatnya mah nggak ada rasa. Gini aja tuh. Alhamdulillah 12 rakaat. Alhamdulillah 11. Ya nggak apa-apa. Dua-duanya baik. Tapi emang lebih baik fis sholah. Coba enak nggak kalau ngaji itu? Nah, dan sekarang saya tuh ya udah itu, yang penting nyenengin Allah aja dulu. Kan kadang-kadang kita level awal tapi pengennya langsung level tinggi gitu. Sholatnya nggak khusyuk nih, sholatnya nggak ada rasa. Daripada banyak nggak ada rasa, udahlah dikit yang ada rasa. Besok-besok karena emang belum tingkatannya, dikit juga nggak ada rasa. Belum ada rasanya belum. Udahlah nggak usah aja lah. Setan tuh. Makanya itu udah, kita kan ngabdi sama dia, udah dia nyuruh apa udah itu aja. Kita nikmat nggak nikmat, kita dapat sesuatu atau enggak, orang ini kepentingan dia kok. Ngapain kita yang jadi punya kepentingan? Paham nggak nih? Dengan mindset kita kemarin kita jadi lebih paham. Oh ini kontrak ini kan kontrak sama dia, kepentingannya kepentingan dia. Dia suruh duha, khusyuk nggak khusyuk urusan lain. Suruhnya baca Quran, paham nggak paham, nyaman nggak nyaman, ada ilham nggak ada ilham, biarin aja. Nanti juga step by step. Ya sama lah kayak orang kan nggak biasa nyangkul ke sawah, capek nggak? Males nggak? Oh, nyangkul belum ngerasa nikmat, baru juga sehari. Udah 3 tahun baru sehari nggak nyangkul, wah kayak ada yang kurang asa gitu. Kita kadang-kadang begitu. Saya juga dulu dibohongin aja sama setan gitu. Udah makanya karena Allah aja. Khusyuk nggak khusyuk urusan ntar. Tapi yang pasti dia nyuruh kita sholat. Gitu ya. Jangan saya sudah khusyuk tanpa sholat, saya sudah zikir, aqimis sholata li dzikri, saya itu ingat Allah terus walaupun nggak sholat. Maka saya udah nggak wajib sholat. Nabi aja sholat, ente nggak sholat nih lebih ngaco lagi nih. Udahnya nggak sholat, membenarkan diri tidak sholat. Soalnya saya dulu pernah ketemu tuh di Bekasi. Orang nggak sholat sekian tahun. Kenapa? Saya ikut ilmunya Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bawa sekantung ilmu yang tidak diceritain sama orang lain. Nah, di antara isinya adalah boleh nggak sholat bagi orang yang udah istiqomah dzikir. Abu Hurairah juga sholat, Nabi juga sholat. Dasmu gundul itu boleh nggak sholat? Kepedean itu apa? Kepedean. Boleh juga qurratu ainnya bisalah. Kenapa? Itu kan fadl dari Allah. Karunia Allah kita bisa sholat. Itu juga taufik dari Allah. Bagaimana kita nggak bergembira dengan? Dan ini juga ada ayatnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, di mana sholat adalah bagian dari karunia Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Nah, kata beliau, ini juga dalam ayat ini sebenarnya udah ada jawaban tadi. Apakah gembira dengan sholat itu hanya milik Nabi atau milik selain Nabi? Itu fabidzalika falyafrahu. Ya. Jadi kenikmatan di dalam beragama diantaranya yang paling inti adalah sholat. Ya, itu bukan hanya milik Nabi. Kalau hanya milik Nabi berarti tadi kan qurratu aini, yuk kamu belum datang. Qurratu aini apakah wajulat qurratu aini fi shalah, apakah hanya untuk Nabi? Karena lafadznya aini.
Sebagaimana Nabi punya khosois. Nabi itu punya apa? Kekhususan-kekhususan. Ternyata enggak. Ini jawabannya, fabidzalika falyafrahu. Walaupun di sini adalah qurratu aini bis shalah. Tapi fis shalah juga tadi udah dijawab. Bahwa semua orang tuh bisa bergembira dalam sholat. Tapi bergembiranya beda-beda sesuai kadar ma'rifatnya. Maka kegembiraan Nabi dalam sholat melebihi yang lain. Kenapa? Tidak ada orang semakrifat Nabi SAW. Sehingga ayat ini turun bukan fabidzalika fafrah, fabidzalika falyafrah, tapi falyafrahu, semua umatmu, gitu ya. Nah, kemudian beliau menyampaikan, nah, umatmu itu, hai Muhammad, hendaklah mereka bergembira dengan kebaikan Allah, karunia Allah, untuk bisa amal, untuk bisa sholat, untuk bisa dakwah, untuk bisa zakat. Walakin farahuka anta bil mutafaddil. Tapi engkau, hai Muhammad, gembiranya jangan sama amal-amal itu, gembiranya sama yang ngasih amal itu. Ya, kalau Nabi boleh begitu, kenapa kita enggak? Benar enggak? Ini kan kembali lagi ke konsep kita. Bahwa kalau pengen bahagia, amal soleh. Tapi kalau pengen tenang pada puncaknya, kedamaian pada puncak, ya harus sama Allah. Tapi bukan dengan ninggalin amal soleh, paham nggak? Saya udah dengan Allah, nggak perlu amal soleh. Itu beleguk namanya. Ibarat orang itu apa? Ibarat orang apa? Saya yang penting kenyang, walaupun nggak makan, ya jangan atuh. Ya makan, ya kenyang. Jangan sampai makan nggak kenyang. Ada nggak orang makan nggak kenyang? Ada, busung lapar namanya. Tapi kalau orang kenyang nggak makan, itu nggak ada, itu aneh itu mah. Nggak apa-apa, yang penting wangi walaupun nggak mandi, ya jangan. Paham ya? Kamu mandi tapi sampai wangi gitu. Nggak mandi wangi. Jadi jangan mau dibohongin sama setan. Ya, tan, please, tukang bohong dia emang. Gitu, jangan mau dibohongi. Jadi amal soleh itu nggak bisa ditinggal. Nah, yang masalah itu. Jadi nggak ada hasil tanpa amal soleh, nggak ada. Yang ada itu amal soleh tanpa hasil, itu bisa terjadi. Tadi tuh, seperti orang mandi tapi nggak wangi. Mandinya pakai air comberan, seumpama. Mandinya pakai air kotor atau nggak pakai sabun, nggak gosok gigi, nggak sampoan. Nah, sama itu. Ada nggak orang amal soleh tapi nggak dapat hasil? Ada. Kenapa? Tadi itu tidak ikhlaskan Allah. Ria, tujuannya bukan Allah. Bangganya dengan amal solehnya. Bangganya sandarannya bukan dengan Allah. Nah, ini makanya diingetin. Nah, kalau umatmu tuh Muhammad, bangganya dengan amal solehnya aja. Tapi kalau kamu, nah berarti kita juga harus naik level bil mutafaddil, dengan yang beri anugerah itu. Kama qala fil ayatil ukhra, qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah, hai Muhammad, gembiramu cuma dengan Allah. Biarin aja selain kamu, biarin mereka-mereka itu, mereka bermain-main dengan kelalaian mereka, dengan kesesatan mereka. Jadi orang tuh kalau tujuan akhirnya belum Allah, itu masih main-main di dalam kesesatan. Paham ya? Nah, kita ambilin. Nah, kemarin bagaimana itu? Pak Haji, saya belum dengar. Bagaimana itu kita bisa gembira hanya dengan Allah? Itu tadi. Kita harus yakin semua yang terjadi dalam hidup adalah anugerah. Nggak ada sama sekali nggak ada sama sekali ujian, musibah nggak ada. Nggak ada musibah. Musibah itu bagi yang tidak paham skenario Allah. Kan kemarin gitu. Semua pasti ada hikmahnya. Jadi kalau ada hikmahnya berarti kan baik. Bukan musibah buruk. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Berarti kan bukan musibah. Maka Allah tuh nggak pernah zalim. Maka semuanya tuh baik. Dan yang kedua, kita menghadapi semua kelakuan makhluk-makhluk Allah, baik yang menyenangkan ataupun menjengkelkan, semuanya wajib kita syukuri. Ya, kalau kita nggak bersyukur kan sama nyamuk, benar nggak? Tapi tukang baygon mensyukuri dia ada nyamuk. Untung ada nyamuk. Akhirnya ribuan orang makan gara-gara nyamuk. Benar nggak? Kita mah nggak paham itu. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya tikus.
orang pabrik racun tikus, wah. Gitu. Terus siapa? Detektif-detektif itu menginvestigasi pola-pola korupsi dan koruptor itu, lihat aja tikus. Oh, dimakanin dikit-dikit. Oh, dia datang pas nggak ada orang, kan gitu. Itu kan bisa jadi bahan investigasi. Oh, kalau ditutup sini dia buka jalur lain. Oh, dia kalau udah ketangkep, semua cara dihalalin, kan gitu tuh. Nah, kita harus menganggap semua makhluk Allah itu bawa manfaat buat kita dengan kepahaman yang kemarin sore sudah saya jelaskan. Terakhir, nah ini khotimah. Tapi ini belum khotimah itu ya. Ini penutup dari bab ini. Ini bagus ini. Ini berapa nih? Wih. Sampai udah tua. Ada sebuah hadis. Walaupun di sini disebut, dasarnya belum ditemukan. Tapi sering hadis itu, saya dulu ngaji di azan namanya, kita ngaji tentang hadis maudhu. Imam Mula Al-Qari. Apa kitabnya? Lupa. Kalau Imam Suyuti kan punya kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah. Kalau Imam Ibnul Jauzi punya kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Ini ada Imam Al-Qari Al-Asrarul Marfu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah. Dulu kita pernah ngaji itu. Dan tidak sedikit hadis-hadis terkadang disebut maudhu oleh sebagian ulama, disebut tidak maudhu oleh sebagian yang lain. Di antaranya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi itu sering terlalu ketat menganggap hadis itu, sehingga kadang-kadang yang maudhu padahal dia sahih. Atau kalau Imam Suyuti itu beliau terlalu menggampangkan hadis, sehingga yang bukan hadis kadang-kadang dimasukkan. Nah, di antara yang cukup moderat itu Imam Mula Al-Qari dengan kitab Al-Asrar Al-Marfu'ahnya. Walaupun di kitab itu juga ada ucapan Nabi SAW yang itu ada di dalam riwayat Imam Bukhari, tapi di situ disebut maudhu. Namanya juga manusia, kadang-kadang luput. Di antaranya As-Sa'id man nu'iza bi ghairihi. Itu yang saya pahami itu ada di dalam kitab Bukhari. Tapi di situ disebut sebagai maudhu. Maksud disebut sebagai maudhu adalah utlubul ilma walau bis-sin. Itu dianggap sebagai ucapan ulama saja, dianggap sebagai ucapan kata-kata motivasi. Apa yang ingin saya maksud? Sering sekali hadis itu kadang lafadznya maudhu, tapi para ulama itu mengomentari. Wa alamatul wad'i laihatun alaihi wal makna sahih. Paham? Sering sekali ulama itu mengomentari hadis yang maudhu atau sangat dhaif itu dengan ucapan ini, lafadz ini, redaksi ini kok kalau disandarin ke Nabi itu kayak nggak mungkin gitu. Walaupun maknanya benar, paham ya? Nah ini juga gitu, kok ini nggak ada dasarnya dicantumin, ya nggak apa-apa. Untuk hati-hatinya kita tidak sebut ini hadis, walaupun ini dicantumkan untuk hati-hatinya. Walaupun wal makna sahih gitu. Nah, itu ulama tuh kalau nilai apa-apa tuh proporsional gitu. Enggak apa yang enggak dari Nabi, oh ini maudhu nggak dibaca, ya nggak apa-apa, baca aja. Dan itu banyak banget ya Asrar Marfu'ah yang saya hafal dulu ya. Padahal itu dianggap maudhu, tapi wal makna sahih saya hafalin sama saya. Karena bagus-bagus isinya. Nah, ini termasuk ini. Diriwayatkan anna Jabir bin Abdullah sana'a ta'aman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah pernah menjamu makan Rasulullah. Ini dalil kalau kita ada guru datang, ada orang-orang hebat, jamu makan. Ya, ini juga dalilnya Ipo, ini juga dalilnya Babe Jamil ya kalau nggak salah. Orang-orang hebat itu, kalau ketemu orang hebat pasti diajak makan. Kenapa? Karena nanti bisa bercengkrama dekat dengan mereka. Paham nggak nih? Ya kalau nanti ada siapa datang, ada siapa, ajak makan.
Pas ajak makan naik kendaraan bareng nggak? Naik tuh, ngobrol tuh. Paham ya? Ini ilmunya Babe Jamil, ilmunya Ipo Raid Sanso, ini ilmunya Imam Jabir bin Abdillah. Ini kalau ada orang hebat tuh, jamu makan. Agar nanti kita tahu rahasia-rahasianya dia jadi orang hebat. Gitu caranya. Jangan nanya doang. Bapak bisa hebat gini gimana? Hello, nanya doang, perut gue lapar nih. Ini dalilnya nih. Biasain tuh. Ya, tuh Ipo kan bilang begitu dulu. Ada siapa tuh? Saya ajak makan gitu. Kalau nggak salah Babe Jamil juga gitu. Saya kalau ada orang hebat, saya deketin, saya pepet, Pak makan yuk bareng. Gratis. Dapat ilmu gratis. Kalau ikut trainingnya mahal, dan yang dikasih di training ilmu umum. Tapi kalau udah bareng, tahu nggak kenapa saya hebat? Nih, waduh. Dan yang kedua, kita menjalin hubungan sangat erat sama dia. Suatu saat nanti ada apa-apa, dia lagi main ke kota kita, dia nyari kita. Ini lihat ilmu Imam Jabir bin Abdillah. Beliau pernah menjamu makan Rasulullah. Ya karena dia orang hebat, sekeliling orang hebat nggak? Orang hebat. Maka berkumpullah beliau dan beberapa orang sahabat hebat. Itu enak. Kalau ada Kiai Ubed kemari, wah pernah berat ya. Nanti ikut tuh, Gus Ahmad ikut, Gus Yusuf ikut. Kalau ada Habib Umar, jamu. Kalau Habib Umarnya ada nggak Habib Jindan? Ada. Ada nggak Habib Ahmad bin Jindan? Ada. Ada nggak Habib Soleh Al-Jufrinya? Ada. Ada nggak Habib Ahmad Mujtaba bin Syihabnya? Ada. Paham ya? Nah, cuman ya siapin modalnya. Jangan jamu Habib Umar kasih gorengan sama lontong doang. Ente dikemplang orang ente. Paham? Ini ilmu ini yang dipakai sama orang barat, dipakai sama orang-orang sukses agar mereka cepat sukses, ngundang orang-orang hebat. Belum lagi didoain. Belum tadi ngelihat ahwal mereka, belum tahu rahasia-rahasia mereka. Akhirnya mereka bermudzakarah tuh, lihat orang hebat kalau udah kumpul mudzakarah, diskusi hebat tentang bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kumpul Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lihat. Sampailah diskusi mereka itu kepada ucapan masing-masing orang. Sayyidina Abu Bakar bilang, dari seluruh urusan dunia ini, wahai Rasulullah, ini kan apa namanya, bentuk persembahan lah kepada Nabi gitu kan. Wahai Rasulullah, tahu nggak, di dunia ini itu yang enak bagi aku cuma 3 yang aku bisa persembahkan kepadamu. Yang pertama, aku infakkan seluruh hartaku demi perjuanganmu. Wow, tuh kan. Nah, jadi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ngomong ke guru kita, Ustaz, saya tahu nggak, darah dan nyawa saya buat Ustaz. Kadang-kadang perlu diucapin yang begitu. Ustaz, tujuan tertinggi saya adalah bagaimana seluruh cita-cita Ustaz itu jadi kenyataan. Kadang-kadang perlu diceritain, jangan nunggu ditanya. Biar guru itu tahu sejauh mana kita punya apa namanya loyalitas dan totalitas. Ini lihat Sayyidina Abu Bakar. Wal julus baina yadayk. Saya tuh seneng kalau duduk di hadapan kau. Ini kalau lagi bareng kau seneng aja bawaannya. Wa kathratus sholati alaik. Ini kan apa namanya? Dzikrul mahabbah yazid fil mahabbah. Jadi kita ngomong sayang seneng ke orang itu, orang juga jadi makin seneng ke kita. Jangan diem aja. Ya kan, kalau kita suka kepada seseorang, kita katakan saya cinta kepadamu karena Allah, agar tertanam juga, oh ternyata dia cinta ya. Jangan diem aja nih, bisu apa, apalagi mukanya ditekuk, kayak ini orang kayak nggak seneng sama kita. Lah kan orang nggak tahu isi hati orang, kadang-kadang perlu diucapkan. Infak mali alaik wal julus baina yadaik wa kathratis sholati alaik. Sayyidina Umar juga nggak mau kalah. Nah kalau Sayyidina Umar nggak gitu. Sayyidina Umar nggak gitu. Allah, pernah lihat tuh. Kenapa Sayyidina Abu Bakar pun nggak bisa dikalahin sama yang lain? Cintanya sama Nabi beda. Sayyidina Umar bilang, wa ana hubbiba ilayya minad dunya salat. Nggak ada ya Rasulullahnya, paham nggak? Kalau Sayyidina Abu Bakar nih ngomong ke Rasulullah langsung. Beda. Di waktu itu berarti di waktu itu makom Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tuh belum seperti makomnya Sayyidina Abu Bakar ke Rasulullahnya gitu. Nah, maka kita juga sama itu. Makom kita di hadapan Allah tuh
sejauh mana cinta total loyalnya kita ke guru kita. Kalau di depan guru jangan ngomong kepentingan diri. Ustaz, saya tuh seneng tuh kalau saya main bola, saya tuh seneng kalau saya baca Quran. Ini ngapain ente ngomong sama anda begitu? Ini lihat Sayyidina Abu Bakar nih, Masya Allah, ini ajib. Saya tuh senengnya jamu tamu. Oh, lihat. Kemudian puasa di musim panas, wah ini orang jagoan kan? Maunya yang ekstrim-ekstrim. Be safe. Nah, dan berperang menaklukkan siapa aja yang mengganggu Rasulullah SAW. Nah, ini ada, yang ketiganya ada. Tapi yang keduanya masih diri ini. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu hubbiba ila minad dunya salat. Sama ini juga. It'amut ta'am, ifsya'us salam, wassalatu bil lail wan nasu niyam. Kan orang kaya. Dan Sayyidina Utsman pemalu. Ya. Lihat nih agendanya orang pemalu dan orang kaya. Ngasih makan orang, menyebar salam. Ya. Menyebar salam termasuk menyebar kedamaian. Nggak demen ribut sama orang. Wassalatu bil lail wan nasu niyam. Salat malam saat orang-orang lain tidur. Ini amalan ajib semua nih. Kemudian Sayyidina Ali juga mengatakan demikian, sama kayak Sayyidina Utsman. It'amut ta'am berarti itu lihat generasi sahabat kaya dan Sayyidina Ali kan miskin. Sama, hobinya apa? Ngasih makan orang. Yang kedua apa? Nyebarin salam, nggak suka ganggu orang. Ketemu orang juga nyapa, senyum, salam. Yang ketiga apa? Sholat malam. Ya, tapi kan dua yang terakhir ini kan nggak ada nyinggung Rasulullah SAW, ya, benar nggak? Sayyidina Abu Bakarnya, Masya Allah. Makanya itu kan Nabi SAW yang bilang kan, semua kebaikan sahabatku udah aku balas kecuali kebaikannya Abu Bakar, karena habis-habisan dia buat Nabi. Nah, kita pengen begitu sama guru-guru kita, sampai mereka bingung ngebalas bagaimana kebaikan. Maja'alna minhum. Wa ana hubbiba ilayya faqalahum Rasulullah sallallahu. Nabi SAW juga nggak mau kalah tuh. Ana hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku itu ditanamkan rasa cinta dari hal duniawi kalian ada 3. Yang pertama perempuan. Nah, orang itu nanti makin tinggi makomnya itu makin sayang sama perempuan. Orang juga makin jahat, makin mengeksploitasi perempuan. Itu beda tuh. Orang tuh makin jahat, eksploitasi perempuan. Kan lagi rame kan? File Epstein. Dengar kan? Itu isinya skandal seks semua. Nah, orang tuh kalau makin durjana pasti ujungnya nyasarnya ke perempuan. Perempuan dieksploitasi. Nah, hal yang sama, orang tuh makin dekat sama Allah, itu makin sayang sama perempuan. Sehingga Nabi, para kekasih Allah tuh banyak yang nggak satu. Itu bukan karena nafsu, beneran nih. Karena nanti kalian ini yang belum nikah nih, kalau kamu udah nikah, tanya Pak Haji. Udah nikah mah biasa aja Pak Haji. Romantis tuh males. Ya. Pokoknya kita lebih ingat anak, jujur aja, daripada istri kadang-kadang. Makanya Nabi SAW menjadikan standar khairukum li ahli. Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya. Ahal itu lebih sering disebut untuk istri. Walaupun ahal maknanya umum, sehingga dalam bahasa tabligh apa? Ahliyah, itu dari ahal. Karena kalau ke anak itu pasti cinta, kita pasti perhatian. Kadang-kadang kita lupa sama emaknya. Kita lupa sama pabriknya. Maka makin kita sayang sama istri kita. Dan makin sayang sama istri-istri. Karena istri itu istri adalah 3, bukan iswan ya. Kalau iswan 1 dia. Kemarin saya ngaji sama siapa? Sama Ustadz Iskandar, guru saya. Itu kan kita ngaji tentang cara penulisan Quran dengan imla, dengan khat imla'i atau khat arudi, yang susunannya tuh betul-betul rapi gitu.
Itu adanya di Pakistan sama di kita juga ada. Itu yang satu barisnya itu di sini juga ada, yang 18, bukan yang 15. 15 kan yang buat hafal, ini yang 18. Yang namanya juga arudi, imla'i, jadi tulisannya itu betul-betul apa namanya, pakai pola penulisan yang sangat seimbang gitu. Nah itu nanti kamu lihat kalau nggak percaya. Itu di Quran itu setiap ujung halaman itu pasti ayat tuh ditutup. Paham nggak? Pasti ujungnya ayat gitu loh. Kecuali satu ayat. Ayat wamro'atuhu. Nanti kamu buka. Nah itu terbuka. Jadi wamro'atuhu itu kan tengah ayat tuh. Hamalatal hatab itu tidak ditutup. Paham nggak? Nggak ditutup ayat. Nggak, itu bukan ujung ayat gitu. Nanti kamu lihat ya. Dan itu dibukanya adalah tabat yada abil habi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabat yada abil habi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa mar'atuh. Dan dibukanya itu adalah di ayat keempat. Artinya peluang beristri 4 itu masih terbuka sampai hari kiamat. Dan itu emang begitu maknanya. Jadi dia ditulis begitu tuh pakai makna. Sehingga Quran kayak begitu tuh udah hampir jarang ditemukan. Kenapa? Karena Quran tuh penuh simbol. Benar nggak? Alif, lam, ra, nun, hamim, itu simbol. Nah di Quran itu banyak sekali simbol-simbol. Di antaranya tadi simbol. Dan pas banget di Quran itu surat yang tentang perempuan juga cuma 4. Coba tuh ilmu Allah tuh Pak Haji. Nah kalau kamu nikah 1, itu surat paling awal tentang perempuan tuh An-Nisa. Perempuan tuh masih pro sama kamu. Oh ini Ustadz nih bagus nih, loyal sama istri. Tahu nggak? Habis itu apa surat tentang perempuan? Surat Maryam. Surat apa? Maryam. Iya. Sayyidatina Maryam jadi apa? Jadi bahan pembicaraan. Ya, kalau kamu nikah 2, langsung kamu jadi buah bibir itu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat. Kok bisa gitu Ustaz tuh? Kok gini? Sama seperti Sayyidatina Maryam itu apa? Dikomentarin banyak orang padahal dia lagi ngejalanin tugas Allah. Coba tuh Quran, kamu sayang kamu nggak ikut, kan udah dibilangin. Tapi kalau belum waktunya dipilih ya belum. Nggak tahu ada lagi kapan. Ini karena saya minta aja Ustadz tuh bikin, kalau enggak. Dan saya lagi minta yang kedua. Jangan main-main sama ilmu Quran. Yang ketiga surat Al-Mujadilah. Nah nanti yang ketiga itu bikin perdebatan dengan 2 istri yang lain. Paham? Nah yang keempat itu Al-Mumtahanah. Nah ini yang keempat ini yang diserang sama 3 nanti kata beliau gitu. Ya, dan ayatnya begitu. Al-Mujadilah baru nanti Al-Mumtahanah. Jadi yang paling menderita kebanyakannya itu istri yang keempat. Ya gitu. Kalau yang ketiga itu biasanya nanti jadi bikin gaduh. Wallahu ta'ala alam. Tanya sama yang udah. Nah, kalau Syekhuna Muhammad Nuruddin, nah itu ngasih tahu begini. Nah, begini. Yang inilah udah akan kelihatan. Ini kita nih. Dan 5 tuh angka kuat loh. 5 tuh angka kuat. Ini jari ini kurang 1 nggak kuat ya. 2 doang nggak kuat. Angkatnya nggak kuat ya. 5 tuh angka kuat. Maka ayat pertama yang diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5. Jari tangan 5. 5 tuh kuat. Asal bisa aja ngegenggamnya. Oke, ini kata Syekhuna, ini kita nih. Untuk mau, ini yang pertama nih, untuk mau ke sini, waduh. Apa? Berat tuh, jauh tuh. Lihat tuh Amalik tuh, lagi pontang-panting tuh sekarang.
Kamu juga sama, ntar mau nikah pontang-panting. Siapa yang mau? Udah mau gimana? Ngeluluhin hatinya, ngeluluhin keluarganya. Gimana maharnya? Mau naik yang kedua lebih jauh. Sulit nih. Kata Syekhuna, kalau udah yang ketiga udah turunan dia. Yang keempat lebih turun. Yang sini udah nyerah, udah. Yang satu aja udah lolos dia. Aduh, biarin aja dah. Sini udah nyerah dia. Wallahu ta'ala alam. Nah, Nabi SAW juga nggak mau kalah urusan dunia itu. Yang paling aku sukai pertama An-Nisa, perempuan. Tadi ingat ya, orang tuh makin jahat, mengeksploitasi dan kurang ajar sama wanita, orang tuh makin baik, dia pengen nyelamatin banyak wanita. Ini kita bukan bicara syahwat, bukan, tapi begitu. Karena tanya sama Pak Haji yang udah nikah, kita tuh sama perempuan udah nikah tuh biasa banget, tapi karena ada ingin gembirain, sayang kalau itu dipegang sama laki-laki yang gak soleh, itu ada rasa-rasa begitu. Nanti kamu rasain juga, akan datang rasa itu juga nanti, semakin kamu soleh. Beneran nih. Nah ini kan Sayyidul Muttaqin ya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, at-tib. At-tib itu adalah minyak wangi. Pengennya tampil bagus, tampil rapi, tampil mempesona, tampil apa ya, pengen jadi solusi buat banyak orang, pengen nyenengin orang aja. Ini di sini disebut nanti. Apa yang dimaksud tip di situ? Bukan tip sekedar bau badan, bukan. Untuk mengharumkan badan, tapi Nabi SAW memang keberadaannya itu jadi parfum di mana aja. Itu cita-cita saya. Pengen jadi kebanggaan setiap orang yang pernah kenal sama saya. Itu tip itu. Walaupun juga bisa diartikan secara zahirnya adalah suka pakai minyak wangi, tampil rapi, mempesona, menawan, itu. Jadi itu tadi yang saya sampaikan tadi subuh, orang Islam tuh nggak boleh berantakan. Yang kedua, yang ketiga baru wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Lalu Jibril juga turun, nggak mau kalah Jibril, melihat lagi pada diskusi, nggak mau tuh kalah Jibril. Menang banyak nih Sayyidina Jabir bin Abdullah. Tuh ya, ikram ulama, ikram orang hebat. Nanti semua orang hebat kumpul di tempat kita. Allahumma amin. Sayyidina Jibril nggak mau kalah. Hobi saya itu 3 juga. Tablighur risalah. Nyampein risalah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ada'il amanah. Apa yang dikasih amanah aku jalanin. Wa iyadatil mardha. Dan jenguk orang sakit. Nah, maka kalau kita jenguk orang sakit, di situ ada Jibril nanti. Di situ ada para malaikat. Summa ghaba wa zahara. Kemudian Jibril pergi lagi. Kemudian muncul lagi. Kling, muncul lagi dia. Wa qala ya Rasulullah wa rabbul izzati yaqul. Bangga banget Sayyidina Jabir. Allah juga nyampein. Dari segala urusan dunia itu yang aku sukai 3. Lisanun dzakir. Lisan yang selalu nyebut namaku. Wa qalbun syakir. Hati yang selalu bersyukur denganku. Wa jismun alal bala'i sabir. Dan badan yang sanggup untuk apa? Bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Kenapa cinta kepada, apa yang dimaksud dengan cinta kepada manusia? At-targhib fi kathratit tanakuh tuh coba. Motivasi untuk banyak nikah. Nah, itu begitu. Kenapa? Agar semakin banyak manusia-manusia soleh di atas muka bumi ini. Begitu. Ya kalau yang nikah kemana-mana tuh, yang orang kawin cerai, orang jahat. Dunia ini sih. Jadi kita jangan egois gitu ya. Mohon maaf, khususnya perempuan gitu ya, bukan agama tuh, bukan. Ini kan bicaranya adalah apa? Keseimbangan alam semesta. Karena di tempat lain tuh orang-orang jahat juga banyak kawinnya, orang soleh nih harus banyak punya keturunan. Nah, karena dianya orang soleh, nanti keturunannya juga ikut soleh. Nah itu tuh, jadi orang soleh tuh nikah lagi, punya anak banyak, itu agar bumi ini makin makmur dengan orang soleh. Yang kalau enggak, orang lain yang melakukan itu, akhirnya yang ini nggak punya bapak, yang ini nggak punya bapak, yang ini broken home. Nah, itu akhirnya mereka mengambil. Nah, tadi ya maksud minyak wangi itu Nabi SAW mewangikan alam semesta, Nabi SAW jadi kebanggaan alam semesta. Atau yang kedua,
Nabi memang pakai minyak wangi. Kenapa Nabi pakai minyak wangi? Kan Nabi itu lebih wangi badannya, walaupun nggak pakai minyak wangi. Kata para ulama di sini, itu adalah untuk nutupin bau aslinya Nabi, wangi aslinya Nabi. Kenapa? Kalau Nabi wangi aslinya tuh kecium apa adanya, nanti Nabi itu dimuliakan berlebihan seperti Nabi Isa. Akhirnya ditutupi itu wangi asli yang sangat harum itu dengan tip. Nah kita nih bau asli, kita kenapa pakai minyak wangi? Untuk nutupin bau. Kalau Nabi untuk nutupin wangi gitu. Ya, jadi sama-sama sunnahnya beda apa? Beda hikmahnya. Atau bila taufik subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.